negara NATO dukung Ukraina gabung aliansi. Sembilan negara anggota NATO pada Minggu 2 Oktober mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi dukungan agar Ukraina masuk ke dalam keanggotaan aliansi tersebut. Kesembilan negara tersebut adalah Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Selain itu, kesembilan pemimpin dari masing-masing anggota NATO tersebut juga menyerukan agar semua anggota NATO yang berjumlah 30 negara untuk meningkatkan bantuan militer ke Kiev. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Jumat 30 September membuat langkah mengejutkan yakni memohon keanggotaan NATO jalur cepat. Zelensky memohon keanggotaan NATO jalur cepat sebagai tanggapan atas pencaplokan Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina. Dilansir AP, keanggotaan NATO membutuhkan persetujuan dari 30 anggotanya dan Ukraina tidak mungkin bergabung dalam waktu dekat. Sementara itu, ke-9 negara NATO yang mengeluarkan pernyataan bersama tersebut dikhawatir bila Rusia dapat menjadikan mereka target selanjutnya jika tidak dihentikan. Kami mendukung Ukraina dalam pertahanan melawan invasi Rusia menurut agar Rusia segera menarik diri dari semua wilayah pendudukan dan mendorong semua sekutu untuk secara substansial meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina, bunyi pernyataan bersama itu. Mereka menyatakan akan dengan tegas berdiri di belakang keputusan KTT NATO di Bukares pada 2008 mengenai keanggotaan Ukraina di masa depan. Dalam KTT tersebut, anggota NATO menyebut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung. Namun mereka kala itu tidak memberikan garis waktu yang jelas untuk kemungkinan menjadikan kedua negara tersebut menjadi negara anggota NATO. Sementara itu, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan menyampaikan proses di NATO harus diambil pada waktu yang berbeda. Sedangkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku tidak mau berkomitmen ketika ditanya tentang seruan Zelensky untuk bergabung. Di sisi lain, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mencemooh langkah Zelensky. Medvedev mengatakan bahwa permintaan Zelensky sama saja dengan memohon NATO untuk mempercepat dimulainya Perang Dunia III. NATO dukung Ukraina rebut wilayahnya dari Rusia meski ada ancaman nuklir. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjanjikan dukungan terhadap Ukraina untuk merebut kembali wilayah diklaim oleh Rusia. Hal tersebut disampaikan Stoltenberg pada Jumat 30 September malam dalam konferensi pers usai Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perjanjian untuk mencaplok 4 wilayah Ukraina yang diduduki Moskwa, yaitu Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Stoltenberg menambahkan jika dukungan NATO terhadap Ukraina terhalang oleh aneksasi dan ancaman eskalasi nuklir, mereka akan menerimanya sebagaimana dilansir Newsweek. Kemudian kami menerima bahwa dengan mengancam menggunakan senjata nuklir, kekuatan otoriter seperti Rusia dapat mencapai apa yang mereka inginkan, tambah Stoltenberg. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa dia mengajukan permohonan agar keanggotaan NATO dipercepat. Kami tahu itu mungkin. Kami telah melihat Finlandia dan Swedia memulai aksesi ke aliansi tahun ini tanpa rencana aksi keanggotaan, kata Zelensky dalam sebuah pernyataan. Zelensky memahami bila keanggotaan NATO juga memerlukan konsensus dari semua anggota aliansi. Saat ditanya mengenai permohonan Zelensky, Stoltenberg tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Ukraina akan segera bergabung dengan NATO. Stoltenberg juga menyampaikan bahwa pencaplokan Rusia atas 4 wilayah Ukraina adalah eskalasi paling serius dari konflik yang sedang berkecamuk. Di satu sisi, Stoltenberg berujar bahwa pencaplokan tersebut juga menunjukkan bahwa Putin benar-benar gagal dalam tujuan strategisnya. Setelah Liman, Ukraina rebut 2 permukiman dari tangan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pasukannya berhasil merebut permukiman kecil Ardanselki dan Lyubivka di wilayah Kherson. Pengumuman tersebut disampaikan Zelensky dalam pidatonya pada Minggu 2 Oktober 2022. Sebagaimana dilansir Reuters, Zelensky menyebutkan kedua permukiman itu ketika mengucapkan terima kasih dalam pidato malamnya kepada unit-unit khusus pasukan Ukraina di garis depan. Dalam pidatonya, Zelensky juga menyampaikan bahwa keberhasilan pasukan Ukraina tidak hanya terbatas pada Liman di wilayah Donetsk yang baru saja dibebaskan. Diberitakan sebelumnya Rusia menderita kekalahan militer yang memalukan pada Sabtu 1 Oktober ketika pasukan Ukraina berhasil merebut kota Liman. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa tentaranya telah mundur dari kota yang masuk wilayah di Donetsk, Ukraina Timur tersebut.
Pasukan Rusia, lanjut Kementerian Pertahanan Rusia telah ditarik ke posisi yang lebih strategis sebagaimana dilansir The Guardian. Kota Liman merupakan benteng penting bagi Moskwa yang digunakan Rusia sebagai pusat logistik dan transportasi untuk operasinya di utara wilayah Donetsk. Bila kota Liman jatuh, itu akan menjadi kemunduran besar terbaru bagi Kremlin dalam upayanya merebut semua wilayah industri Ukraina Timur alias Donbas. Selain Liman, pasukan Ukraina juga membebaskan beberapa pemukiman lain di sekitarnya termasuk Yampil, Novoselivka, Sandrigolovo, dan Drobisevi. Mundurnya Rusia dari Liman terjadi tak lama setelah Ukraina mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam serangan baliknya. Bulan lalu pasukan Ukraina hampir sepenuhnya membebaskan wilayah timur laut Kharkiv sebagaimana dilansir The Guardian. Zelensky memohon keanggotaan NATO jalur cepat sebagai tanggapan atas pencaplokan Rusia terhadap 4 wilayah Ukraina. Dilansir AP, keanggotaan NATO membutuhkan persetujuan dari 30 anggotanya dan Ukraina tidak mungkin bergabung dalam waktu dekat. Sementara itu, ke-9 negara NATO yang mengeluarkan pernyataan bersama tersebut khawatir bila Rusia dapat menjadikan mereka target selanjutnya jika tidak dihentikan. Kami mendukung Ukraina dalam pertahanan melawan invasi Rusia menurut agar Rusia segera menarik diri dari semua wilayah pendudukan dan mendorong semua sekutu untuk secara substansial meningkatkan bantuan militer mereka ke Ukraina, bunyi pernyataan bersama itu. Mereka menyatakan akan dengan tegas berdiri di belakang keputusan KTT NATO di Bukares pada 2008 mengenai keanggotaan Ukraina di masa depan. Dalam KTT tersebut, anggota NATO menyebut baik aspirasi Ukraina dan Georgia untuk bergabung. Namun mereka kala itu tidak memberikan garis waktu yang jelas untuk kemungkinan menjadikan kedua negara tersebut menjadi negara anggota NATO. Sementara itu, penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan menyampaikan proses di NATO harus diambil pada waktu yang berbeda. Sedangkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengaku tidak mau berkomitmen ketika ditanya tentang seruan Zelensky untuk bergabung. Di sisi lain, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mencemooh langkah Zelensky